Pelatih Vietnam akui regenerasi timnas U22 Indonesia. Tetap Piala Asia 2023 Sintayong beberkan rencana. Potensi pemain naturalisasi tambahan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung STY pelatih Vietnam akui regenerasi timnas U22 Indonesia. Menghadapi timnas U22 Indonesia di babak semifinal SEA Games 2023, membuat pelatih Vietnam Philippe Trossaert kagum dengan performa skuad Garuda Muda. Sebagaimana diketahui, timnas U22 Indonesia datang di babak semifinal dengan torehan tim paling produktif. Hal tersebut diakui Philippe Trossaert yang membuat laga kali ini lebih menegangkan. Melawan Indonesia adalah pertandingan yang menegangkan. Mereka memenangi seluruh pertandingan fase grup dan mencetak banyak gol. Generasi ini merupakan hasil investasi untuk Piala Dunia U20. Ada banyak pemain bagus dan pemain-pemain yang tampil di luar negeri. Sebagian besar dari mereka main reguler di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Ujar Trossaert seperti dilansir dari Bongda 24 Hours. Sementara itu, terlepas dari hasil laga kali ini, Trossaert menyebut timnas Indonesia memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan Vietnam. Di antaranya ialah memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Diketahui, Garuda Muda memiliki waktu efektif istirahat selama 2 hari. Sementara itu, Vietnam hanya mempunyai waktu istirahat 1 hari usai melakoni laga terakhir pada lusa lalu. Terkait venue semifinal yang dilakoni di Stadion Olimpik Phnom Penh, Philippe Trossaert bahkan menyebut timnas Indonesia U22 diuntungkan dengan proses adaptasi, mengingat semua laga fase grup dilakoni di sana. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang menjalani laga-laga fase grup di Stadion Visaka. Karena itu, Trossaert mengatakan timnya harus lebih dulu beradaptasi dengan lapangan. Pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertama, Jay Itzes. Jay Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022-2023. Jay Itzes menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli 2020 hingga akhir musim ini. Pemain 22 tahun tersebut pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua, Mads Hilgers. Mads Hilgers merupakan pemain FC Twente yang punya darah Indonesia meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi sejak lahir di Belanda, Mads Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dia sempat ditawari untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Namun Mads Hilgers menolaknya dan dia justru lebih tertarik dipanggil oleh timnas Belanda. Ketiga, Tom Haye. Nama terakhir adalah Tom Haye yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen. Pemain 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara. Meski begitu, PSSI nampaknya belum memiliki niatan untuk menaturalisasi Tom Haye. Padahal gelandang bertahan itu bisa membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat di lini tengah sebagai tandem dari Mark Klok. Tetap Piala Asia 2023, Sintayong beberkan rencana. Tergabung di grup berat tak membuat Sintayong patah semangat untuk menyiapkan strategi jitu timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda menghuni grup D bersama lawan-lawan tangguh yakni Jepang, Irak, dan tim Asia Tenggara lainnya yakni Vietnam. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia berpartisipasi di putaran final Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Terakhir kali tim Garuda ambil bagian di Piala Asia adalah pada tahun 2007. Saat itu berstatus sebagai tuan rumah bersama.
Piala Asia 2023 awalnya diagendakan berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 di Cina. Namun pada tanggal 14 Mei 2022, AFC memutuskan Cina tidak lagi menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19. Pada 17 Oktober 2022, AFC menunjuk Qatar untuk menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan itu. Dari jadwal yang dirilis panitia penyelenggara, Indonesia akan memulai kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya, Indonesia akan bertemu musuh bebuyutan, yakni Vietnam pada tanggal 21 Januari. Dan terakhir, menantang raksasa Asia Jepang pada 27 Januari. Menanggapi hal tersebut, Sintayong membeberkan rencananya bahwa dia akan bertarung mati-matian di laga pertama kontra Irak. Saya berencana mempertaruhkan segalanya pada pertandingan pertama melawan Irak. Saya akan menyiapkan peta jalan dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, kata Sintayong dilansir dari Best 11. Pelatih asal Korea Selatan itu beranggapan bahwa jika timnas Indonesia bisa menang dari awal, maka bisa lolos ke babak 16 besar.